teman-teman tempat kursus ID. Terima kasih udah beli digital download untuk how to create creative campaign. Ini kalau bisa aku bilang from idea to impact. Jadi dari ide-ide kita bisa jadi impactful tuh gimana sih? Gimana bikin create a standout campaign? Gimana bikin campaign yang standout gitu kan? Kita mulai aja ya biar nggak lama-lama. Let's go. Kenalan dulu. Hai, I'm Ipi. Bisa nama lengkap aku Sylvia Dewi Yuliasari. Panggil aku Ipi aja, nggak apa-apa. Aku sekarang jadi senior content specialist di Koala. Koala tuh InsurTech, insurance technology, marketplace asuransi lah intinya gitu. Sebelum-sebelumnya aku juga bekerja sebagai digital strategy manager di Disonet. Itu social commerce untuk fashion, beauty, lifestyle. Sama sebelumnya juga social media specialist di Tablet Bintang. Tapi untuk yang teenagersnya. Jadi buat yang teen. Sebelum-sebelumnya aku di social media juga. Kalian bisa cek linkin aku aja sih. Cuman so far memang kerjaannya linear aja di per konten strategian gitu. Jadi mungkin aku bisa share beberapa pengalaman aku tentang crafting campaign yang seru-seru kayak gimana gitu ya. Cuman mungkin pertama-tama aku pengen kalian lihat ini dulu nih. Ayo, ada yang inget ini? Mungkin yang waktunya banyak habis di sosial media atau ngelihat yang viral-viral, biasanya inget nih sama beberapa hal ini. Coba diperhatiin dulu deh. Aku tungguin 5 detik. Udah 5 detik ya. Oke. Biasanya kamu juga mungkin salah satunya. Kalau misalnya ada yang ngelihat kayak ginian di sosmed, biasanya statementnya langsung kayak gini. S3 marketing ini mah gitu kan. Berarti ya kalian udah aware bahwa ini sebenarnya strategi marketing atau gimmick marketing. Karena yes, ini semua memang campaign marketing. Ini kalau misalnya dicoba di breakdown satu-satu, ini tuh yang tentang kocak ada cosplay Spider-Man pakai sarung di depan gedung Blok M Square. Ini sebenarnya waktu itu campaign buat promosiin film Spider-Man yang terbaru tuh, yang apa first gitu ya. Pokoknya yang baru itu waktu itu. Terus si Spider-Man itu kayak lucu-lucu gitu, bukan yang badannya bagus gitu kan. Ini ada yang buncit, ada yang pakai sarung, wah dilucu-lucuin deh gitu. Ini sebenarnya adalah promosi film. Terus yang ini juga ketika Yura embrace kondisi keteknya yang ternyata nggak mulus gitu ya, ditambah dengan capturean komen-komen netizen yang bilang, ah ketek teh Yura nggak mulus gitu. Terus ternyata hitam kayak kita. Apa kok pede sih ngangkat-ngangkat kata kayak gitu, ternyata ini adalah deodoran yang baru gitu kan, dan Yura adalah brand ambasadornya gitu. Terus ada juga yang ini Dikta ceritanya lagi di Candid lagi syuting, terus kok ganteng banget gitu ya. Mungkin kalau yang ini agak aware karena kok foto Candid tiba-tiba ada gambar cangkir madep depan lurus fokus tulisannya good day ya, ternyata itu adalah campaign buat ngasih tahu bahwa Dikta adalah brand ambassador terbarunya Good Day gitu. Nah buat yang ini udah cukup lama nih, tapi sempat rame juga diomongin waktu itu, tiba-tiba banyak baliho di Jakarta tulisannya Arif Muhammad SH siap menjadi nomor satu. Kesannya kayak mau nyalek nih atau mau pemilu apa nih gitu kan, tapi ternyata setelah ini rame dibikin lagi baliho yang kedua, tulisannya Prep Studio siap menjadi brand fashion pria nomor satu di Indonesia. Intinya dia mau promosiin distro baru dia sebenarnya gitu. Cuman ya ini adalah bagian dari marketing gimmicknya dia. Nah ini semua tuh memang campaign marketing. Kalau misalnya netizen ada yang bilang S3 marketing ini mah gitu. Iya memang ini adalah gimmicknya. Cuman kalian kalau misalnya nanti bikin campaign terus di gini ya nama netizen, sebenarnya nggak apa-apa. Yang penting brand kalian itu nyampe dulu di benaknya mereka, baru nanti selanjutnya akan jadi yang namanya purchase. Jadi biar nyampe dulu ke benaknya mereka gitu. Nggak apa-apa kok, it's okay. Nah ini ada tulisan nih sales and marketing. Jadi ini kita belum masuk ke materi intinya ya. Jadi aku mau kasih tahu dulu mungkin buat teman-teman yang baru di marketing itu, terus biasanya tipnya tuh jadi bagian sales dan marketing ada yang digabung gitu, tapi sebenarnya ada stereotip yang bilang bahwa
Sales itu the one that making money, dan marketing itu adalah yang burning money-nya. Sedangkan kalau misalnya stereotip kayak gini kan kesannya marketing tuh yang tukang buang-buang duitnya gitu kan. Padahal sales yang ngasilin duitnya, marketing yang buang-buang duitnya. Cuman ini aku bisa jelasin tentang cara bekerjanya si dua divisi ini biasanya dalam company atau di brand gitu. Kurang lebih kayak gini. Jadi yang pertama ini di sini kan campaign pasti dibikin sama anak marketing. Dibikin campaign dulu. Kadang-kadang setelah campaignnya berjalan, dia emang akan langsung jadi pembelian. Kadang-kadang langsung jadi pembelian, langsung jadi duit gitu. Tapi kadang-kadang campaign itu nggak langsung jadi beli gitu. Setelah campaignnya berjalan, orang langsung beli, nggak juga. Kadang dia jadi brand image dulu. Jadi image atau citra mereknya dulu. Contohnya tuh gini, waktu itu kan Erigo sempat ada campaign yang ngeberangkatin selebgram sama artis-artis ke New York waktu itu kan. Itu rame banget deh. Kita berhari-hari nontonin artis-artis itu jalan-jalan di New York dan segala aktivitasnya kita ngikutin banget kan waktu itu. Nah, apakah waktu itu ketika itu rame kamu langsung pengen beli Erigo? Kan enggak juga ya. Cuman di dalam benak kamu itu udah muncul nih, oh iya Erigo brand lokal buat fashion gitu. Jadi langsung langsung tertanam dari jutaan atau mungkin ribuan atau jutaan brand lokal yang ada di Indonesia yang kepikiran tuh langsung Erigo karena waktu itu mereka pernah ngeberangkatin artis-artis dan selebgram ke New York gitu. Berarti kalau misalnya itu yang terjadi, itu berarti yang jadi apa hasil dari kampanye tuh brand image dulu, nggak langsung ke purchase. Ke purchase-nya tuh kapan? Ya akhirnya ketika suatu hari jauh setelah si campaign New York itu berjalan, kamu pengen beli kemeja, pengen beli chino, belinya di mana ya? Pengennya yang lokal aja sih, soalnya harganya lebih affordable untuk kualitas yang hampir mirip, tapi harga lebih murah. Kayaknya mau beli lokal aja deh. Apaan ya brand lokal? Oh iya, Erigo aja gitu. Yang diinget tuh langsung Erigo dibanding semuanya, karena kalian lumayan terpatri banget nih pas mereka punya campaign yang ngeberangkatin ke New York itu gitu. Makanya kalau flow-nya kayak gitu, berarti dia dari campaign jadi brand image, jadi yang namanya purchase, jadi money. Terus ada setelah purchase ya jadi money kayak gitu. Cuman kadang-kadang ada beberapa bisnis yang ini salah satu contoh yang pernah aku handle klien aku waktu itu B2B bisnisnya. Jadi dia ngasih produknya adalah cyber security. Jadi dia waktu itu pilih marketingnya dengan cara bikin webinar. Karena waktu itu COVID, jadi bikin webinar, terus dia mengundang decision maker-nya rumah sakit terbesar di eh, top tier city Indonesia. Jabodetabek, Surabaya, Bandung gitu yang rumah sakitnya gede-gede, decision maker kita undang di satu webinar. Terus di situ mempresentasikan produk. Dan kebetulan waktu itu lagi ada lagi ada isu tentang kebocoran data BPJS Kesehatan, gitu kan. Jadi kayak, wih, riding the moment banget nih, gitu kan. Terus diundanglah mereka di situ, dipresentasikan produk di webinar itu. Ya biasalah webinar-webinar gitu juga nggak cuman presentasi produk doang, tapi juga dikasih ya ada games-gamesnya, ada gimmick-gimmick hadiah atau apa gitu-gitu biar lebih menarik. Terus abis itu setelah selesai itu si semua peserta akan disuruh ngisi form. Nah di form itu ada tulisannya tuh kayak apakah kira-kira kebutuhan Bapak untuk keamanan data pasien gimana, ada yang bisa kami bantu nggak, bla 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 lah gitu. Pokoknya intinya tentang nanya tentang kebutuhan mereka. Nah setelah acara itu kan sebenarnya si form itu juga nggak menjadi penjualan kan, nggak jadi apa-apa, belum jadi apa-apa. Nah akhirnya si yang ngisi form itu akan di follow up lagi, ada yang namanya telesales biasanya. Sales nih yang ngerjain. Nelpon, Pak, kemarin habis ikut webinar ini ya gitu. Gimana kayaknya Bapak ada kebutuhan soal cyber security, ada yang bisa kami bantu nggak? Akhirnya di assist, dibantu, baru jadi sales, baru jadi penjualan gitu. Nah itu berarti apa namanya? Setelah journey-nya agak panjang, cuman pada akhirnya ya jadi duit juga. Cuman kalau misalnya kita bisa lihat dari sini, dari lingkaran ini,
campaign dan brand image ini udah kerjaannya marketing. Sedangkan yang purchase money ini tuh biasanya udah kerjaannya sales dan operasional ya. Maksudnya buat kayak logistik, packingan barang itu segala macam udah gengannya sales dan operasional. Jadi sebenarnya bukan bukan tentang sales yang jadi duit, yang membuat ini jadi duit dan marketing yang bakar duitnya, tapi sebenarnya it's a cycle. Ya ini siklus aja. Emang di company harus ada yang bakar duit, harus ada yang ngasilin duitnya, yang mengelola duitnya gitu, mengelola supaya si barang lagi jadi duit gitu. Jadi ya ini salah satu knowledge tentang sales and marketing ya buat yang belum tahu gitu. This is just an intro sih guys. Nah baru nih aku bakal ngasih tahu tentang topic of discussion-nya. Yang kita bakal ngebahas 3 hal hari ini. Yang pertama adalah pre-campaign. Di sini bakal banyak banget yang kita omongin. Yang pertama kita bakal bahas soal divine, mengidentifikasi, menentukan, terus research, meneliti, terus ideation-nya, ide-idenya, mengembangkan idenya, channel, tentang saluran-saluran yang bisa kita pakai, sama budget. Terus untuk di bagian campaign yang akan dibahas lebih singkat tentang monitoring dan manuver, sama post campaign yaitu tentang evaluation dan learningnya gitu. Ini yang bakal kita bahas hari ini. Nah, kita akan mulai dari pre-campaign yang ini aku persingkat dulu ya. Ini tentang yang divine and research-nya dulu, menentukan dan penelitiannya gitu. Nah, yang pertama harus ditentukan dalam pre-campaign udah jelas tujuan campaignnya. Mau ngapain? Bikin campaign itu biar apa sih gitu kan. Biasanya ada 3 hal nih yang dijadikan tujuan dari suatu campaign. Yang pertama bisa soal karena pengen untuk meningkatkan brand awareness, untuk meningkatkan sales, sama untuk market expand. Market expand itu berarti memperluas pasar gitu. Ini kita bakal bahas satu-satu ya. Nah, ini kita bahas yang brand awareness dulu. Biasanya ini buat bisnis baru. Karena kalau buat bisnis baru itu, mereka nggak bisa langsung, ya ini produk gue, lu beli dong produk gue. Nggak bisa gitu. Dia pasti kayak berdesak-desakan dulu, harus muncul dulu di tengah kerumunan produk yang sama dengan dia. Dia harus muncul dulu dan orang-orang tuh harus tahu dulu gue ada gitu. Nah, itu tuh berarti eh, goal setting brand awareness kalau misalnya posisi bisnisnya lagi seperti itu. Makanya dia building a brand to be well known. Bikin dulu supaya brand kalian tuh diketahui, nggak usah dulu ngomongin yang lain-lain. Yang penting orang tahu dulu lu ada gitu. Makanya dia emphasize introduction, values, and product excellence. Dia menekankan pada perkenalan, nilai-nilai, dan keunggulan si produknya. Nah, ini yang aku coba kasih contoh nih di video sebelahnya. Kita tonton ya. Baru mie oven. Wow. Ini mie oven, bukan mie biasa. Pembuatannya di oven, bukan digoreng. Pas dimasak, air rebusan tetap jernih. Lihat bedanya. Bumbu pastanya bikin rasanya lebih medok. Wow. Mie-nya lurus. Enak diseruput. Lebih kenyal. Enak banget. Sehat lagi, mie oven. Mie-nya lurus, lebih enak, lebih sehat. Mie oven, inovasi Mayora. Ya, tuh, ini berarti Mayoranya mungkin bukan brand baru ya, tapi mie ovennya kan bisnis baru nih, sesuatu yang baru di pasar mie sehat gitu kan. Akhirnya dia apa? Menekankan pada perkenalannya, baru mie oven dia bilang gitu. Terus values yang dia kasih adalah dia lebih sehat karena nggak digoreng, dia di oven loh cara bikinnya. Baru dia memaparkan tentang keunggulan produknya. Dia lebih kenyal, terus bumbunya lebih kental, jadi lebih sehat dan lain-lain gitu. Ini adalah contoh kalau misalnya ini si iklan ini adalah salah satu contoh konten marketing turunannya lah. Kalau misalnya kamu pengen bikin campaign marketing soal brand awareness gitu. Yang tujuannya adalah brand awareness. Next yang kedua ya. Baru mie. Nah, yang kedua ini adalah increase sales buat meningkatkan penjualan. Yang biasanya tujuannya ini bisa jadi untuk yang baru, bisa juga untuk market yang udah lama, yang udah lumayan stabil lah bisnisnya gitu. Tapi kalau dia ini
fokusnya langsung increasing revenue and profit. Udah nggak mau bertele-tele ngomong lain, gue maunya revenue profit naik. Udah, ini berarti kalau misalnya dari bos ngomongnya udah gitu, berarti ini adalah goals yang bisa kalian pilih, yaitu untuk increase sales. Gimana caranya? Biasanya mereka akan encourage potential customers to purchase, repurchase, and increase the average transaction value. Berarti kita akan fokusnya akan menekankan supaya si calon-calon customer itu beli, terus beli lagi, atau menambah rata-rata dari uang yang biasa dia keluarkan untuk beli. Ini ada sedikit contoh. Jangan salah fokus sama glowingnya. Kita ambil aja pesannya ya. Gini. Itu dapatnya 1, 2, 3, 4, 5 produk itu dari harga 600.000. Kalian cukup bayar berapa? 135.000 plus free coach untuk kalian gratis. Iya, jadi si Kim Skin ini karena dia fokusnya adalah untuk meningkatkan profit dan keuntungan, jadi dia yang kalau dari pesan ini dia tuh lagi mencoba untuk increase the average transaction value. Misalnya karena nggak ada yang live meeting juga sih ya. Tapi tadi berarti ngulang apa Tadi dari ini yang Kak, setelah pemutaran video skim itu Kak. oh gitu. Atau enggak dari slides increase sales aja kali ya? Boleh Kak, boleh. Oke. Sorry banget ya Kak ya. Ini hujan. Udah aman sekarang? Harusnya aman deh ya. Aman-aman. Sepertinya jet lag. Oke. Oh, bentar. Aku udah. Share screen. Gue hitam-hitam lah. Ini udah ya? Nggak ada hitam-hitamnya kan? Aman Kak. Sudah. Oke, ya udah dari sini aja ya. Oke. Nah, yang kedua ini kalau tujuannya increase sales berarti buat meningkatkan penjualan. Biasanya yang bisnis yang milih ini sebagai goals dari campaign mereka itu buat bisnis baru atau buat yang udah lumayan lama bisnisnya atau established businesses juga mungkin aja untuk melakukan hal ini. Dia tuh fokusnya biasanya udah langsung ke increase revenue dan profit. Udah pengen, pokoknya gue mau revenue dan profit. Udah nggak mau ngobrolin yang lain-lain, perkenalan. Enggak, gue maunya revenue dan profit gitu. Jadi kalau misalnya bos kalian mintanya kayak gitu, ya udah berarti pilihnya goal setting yang ini ya untuk increase sales ini. Biasanya kalau misalnya memang fokusnya ke revenue dan profit, itu yang dilakukan adalah mendorong potential customers untuk beli lagi, dan meningkatkan rata-rata dari nilai transaksi mereka. Gitu. Ini ada contoh di sebelahnya. Tolong jangan salah fokus dengan keglowingannya. Kita ambil aja pesannya ya. Ini aku puterin. Itu dapatnya 1, 2, 3, 4, 5 produk itu dari harga 600.000. Kalian cukup bayar berapa? 135.000 plus free coach untuk kalian gratis. Nah, itu berarti produknya dari Kim Skin. Kalau misalnya pesan dari kontennya kayak gitu, berarti dia tuh sebenarnya tujuannya tuh lagi yang ini nih, increase the average transaction value. Contoh, kamu biasanya beli Kim Skin itu face washnya doang, harganya 50.000 gitu. Tapi kebetulan lagi ada offer ini nih, lagi ada penawaran ini, di mana dengan 135.000 aja, kamu udah dapat face wash apa-apa serum sampai 5 produk gitu kan. Akhirnya dari yang kayak biasanya,
iya nih lumayan lagi nih kalau misalnya nggak diambil dapat 135.000 daripada biasanya cuma beli 50.000, cuma dapat satu, udah aja beli sekalian 135.000. Akhirnya meningkat deh dari yang biasanya kamu belinya cuma 50 ribuan aja jadi 135.000. Ya udah ini nih berarti goals yang tentang increase the average transaction value dapat nih dengan cara kayak gitu gitu. Jadi ini pokoknya actionnya tuh udah langsung ke beli terus mainin quantity dan mainin apa namanya cara-cara yang bikin orang mau beli lagi dan mau meningkatkan jumlah transaksi mereka dari yang biasanya. Itu adalah cara-cara yang bisa dilakukan untuk kalau misalnya goal setting kamu adalah increase sales gitu. Ini contoh yang ketiga. Itu dapatnya satu. Nah, yang ketiga, goal settingnya adalah untuk market expand atau memperluas pasarnya. Biasanya ini untuk bisnis yang udah established, udah lumayan stabil, udah lumayan lama gitu ya. Karena biasanya kalau pemain baru, ya mohon maaf, boro-boro untuk meluaskan pasar, yang pasar sini aja belum kepegang, biasanya gitu kan. Makanya biasanya ini buat yang bisnisnya udah lama. Si yang established bisnis ini yaitu tadi mereka udah megang pasar yang ini dan mereka ingin memperluas pasarnya lebih luas lagi untuk meningkatkan keuntungan ya tetap. Jadi makanya mereka pilih strategi untuk market expand. Biasanya yang ditargetin siapa? Ya potensial customer yang baru. Jadi selama dulunya tuh cuman bermain di customer yang jenisnya ini aja nih. Terus pengen mencoba menggate atau mendapatkan jenis audiens atau jenis customer yang baru. Berarti kalian lagi harus pakai market expand sebagai goal settingnya kalian. Caranya gimana? Ya udah kamu harus fokus ngasih solusi baru untuk segmen yang baru ini. Atau kalau bisa kamu langsung targeting competitors audience. Kamu sebenarnya udah punya nih competitors, tapi sebenarnya aku mah buat spesialis mamah muda aja sih. Kalau mereka kan teenager misalnya gitu, meskipun produknya hampir mirip. Tapi kalau misalnya kamu pengen market expand dan kamu mau coba untuk targetin teenagers juga kayak competitors kamu, nah itu kamu namanya lagi targeting competitors audience. Berarti yang kamu pilih untuk jadi goals dalam campaign kamu adalah market expand. Nah ini contoh videonya. Nah, itu kan sebenarnya si Shopee Beauty Cam ini kan solusi baru ya, supaya kalau misalnya kita mau beli makeup nggak terlalu ngeblank gimana nanti jadinya kalau di muka kita gitu. Makanya dia ngasih Beauty Cam ini. Makanya dia giving new solution buat new segment. New segmentnya siapa? Ya orang-orang yang selama ini nggak percaya beli makeup online karena takut nggak cocok. Makanya dia kasih fitur namanya si Beauty Cam ini gitu. Atau mungkin backgroundnya adalah kita udah megang banget nih pasar skincare. Orang udah banyak banget yang beli skincare di kita. Tapi kenapa makeup enggak ya? Padahal mereka kayak abang ade nggak sih? Harusnya ya sejalan. Kalau skincare kita bagus, salesnya makeup kita juga bagus gitu. Kok ini enggak? Oh ternyata banyak yang ragu buat beli makeup online. Takut nggak cocok, shade-nya, warnanya, segala macam. Ya udah deh kita kasih aja solusi baru, new solutions. Dengan cara si Shopee Beauty Cam ini gitu. Ini adalah contoh buat si market expand gitu. Nah, yang kedua research-nya kita bisa mulai mengidentifikasi targetnya. Ini tuh ada 4 nih, ada demografi, interest atau minat, kesukaan, habit, kebiasaan, sama problems-nya. Kita breakdown satu-satu ya. Yang pertama demografi itu udah pasti ngomongin demografinya. Ada bisa berdasarkan usia, bisa berdasarkan jenis kelamin, bisa berdasarkan jumlah pemasukannya, bisa berdasarkan education-nya. Ini pendidikan atau education ini nggak melulu soal pendidikan terakhir orangnya ya, tapi lebih kadang-kadang ke misalnya fintech itu biasanya ngelihatnya sejauh mana financial literacy mereka kayak gitu-gitu. Jadi nggak melulu soal apa namanya
pendidikan literally SD, SMP, sarjana dan segala macam bukan, tapi kayak tingkat literasi mereka akan sesuatu juga bisa kalian jadikan sebagai education eh, bagian dari education untuk mengidentifikasi demografi target kalian. Itu. Ada juga occupation atau pekerjaannya apa, terus domisilinya apa dan lain-lain. Masih banyak lainnya. Yang kedua adalah interest. Gaya hidupnya kayak gimana sih? Hobinya apa aja? Value yang mereka anut itu apa? Value tuh lebih kayak ke, misalnya kamu menjual galon sekali pakai. Tapi kamu mau jualan ke orang yang semangatnya adalah sustainable living. Bumi itu hidup berkelanjutan lah. Kita harus menciptakan bumi yang lebih baik. Nggak akan masuk, ya kan? Jadi kalau misal kamu jualannya galon sekali pakai, berarti kamu harus cari orang yang value dalam dirinya adalah pengen mencari yang hygiene, pengen mencari yang nggak terpapar aneh-aneh lah gitu, selalu baru kayak gitu. Nah, berarti kamu memperhatikan value dari si targetnya. Itu salah satu contoh untuk yang value interest ya. Terus yang ketiga adalah habit atau kebiasaan. Nah, ini habit ini biasanya lebih ke spending. Jadi berapa kebiasaan orang menghabiskan uangnya untuk produk yang kamu tawarkan gitu. Product usage. Jadi seberapa kalau produk usage itu contohnya kayak produk kamu 3 in 1 nih. Bisa punya 3 manfaat dalam satu produk gitu. Kamu berarti nggak bisa menjual ini ke orang yang secara product usage sukanya 10 step skincare kan. Jadi biasanya kalau skincarean tuh ada 5 step, ada 10 step dan lain-lain kan. Kamu nggak bisa jualan produk 3 in 1 ke orang yang kayak gitu. Nggak bisa lah, gue kalau nggak sampai 10 step nanti gue nggak glowing gitu. Gue nggak mau pakai produk lu terlalu shortcut banget, lu ngambil shortcut banget to be glowing gitu. Gue nggak mau, gue pengen pakai cara tradisional seperti yang gue biasa lakukan, yaitu 10 step gitu. Tapi berarti kalau misalnya produk kamu yang 3 in 1 untuk dan kamu mempertimbangkan product usage sebagai cara untuk mengidentifikasi target kamu, berarti kamu carinya orang yang sukanya yang praktis. Oh, kalau pakai produk ini, gue berarti nggak perlu beli 3 produk ya, cukup beli 1 aja. Oh ya udah, gue beli ini gitu. Jadi berarti kamu mencari orang yang cocok produk usage-nya dengan produk yang kamu tawarkan gitu. Yang ketiga adalah channel. Kebiasaan di channel mana sih kamu si audiens kamu biasanya berkecimpung, biasanya ada di crowded yang mana. Ini soal channel ini nanti kita akan bahas sendiri, ada tentang marketing channel beberapa slide setelah ini ya. Nanti kita coba bahas lebih dalam lagi. Yang keempat adalah problem. Problem ini sebenarnya mungkin udah di-develop dari produk yang perusahaan kamu atau brand kamu buat. Karena mereka bikin produk nggak mungkin asal-asalan. Mereka bikin produk pasti untuk memberikan solusi dari problem, untuk memberikan solusi dari masalah. Cuman yang kamu lakukan di sini adalah mengidentifikasi orang mana yang punya problem ini. Makanya refers to a problem or needs that the target audience want to address. Masalahnya memang udah pasti diatasi sama produk kalian. Tapi siapa yang punya masalah ini? Apakah bapak-bapak yang kerja di SCBD? Apakah bapak-bapak blue collars? Apakah siapa itu loh? Itu yang jadi PR itu sebenarnya itu. Kenapa ini penting? Karena dengan identifikasi yang benar, kita akan bikin pesan yang benar. Kalau kita bikin pesan yang benar, kita akan sampai ke pesan kita akan sampai ke orang yang benar juga, yang tepat gitu. Ya, jadi ini juga tolong diperhatiin pas mau siapin campaign. Nah, kita masuk ke bagian masih di pre-campaign, tapi buat bagian yang ideation, channel, and budget. Kita tonton dulu sebelum masuk ke bagian ideation ya. Wanita ini kalau naik mobil, sukanya kursi yang empuk. Jadi, dia bisa duduk nyemen. Dedek nyemen. Dedek nyaman. Duduk nyaman. Kendaraan yang dia mau bisa muat berbagai kaki. Kaki panjang, kaki besar, kaki mahal, kaki 5,
ikan mas kaki. Di perjalanan dia sukanya ramean. Ramean. Ramean butuh lebaran. Bukan lebaran. Joknya lebaran. Dia selalu cari yang dingin. Karena itu dia coba Go-Kart Lux. Driver ramah dan rapi, AC-nya pasti dingin. Smooth dalam perjalanan. Smooth dalam perjalanan. Biar lebih tenang, fokus. Ruangannya lebih luas, lebih nyaman. Baru Go-Kart Lux. Yes. Itu iklan terbaru dari produk terbarunya Go-Kart, yaitu Go-Kart Lux. Ini kita akan coba bahas tentang gimana caranya kita generate creative idea. Gimana cara kita bikin, memunculkan ide-ide kreatif itu gimana. Salah satunya dengan cara mind mapping. Wih, kenapa jadi jereng gitu ya? Yaitu salah satunya dengan cara mind mapping. Dan mind mapping termudah adalah pakai 5W1H. Ini sederhana, tapi lumayan powerful juga. Ini yang biasa dipakai wartawan-wartawan kan ya, biasanya 5W1H. Ada apa aja? Ada what, who, when, where, why, dan how. Ini kita langsung pakai contoh yang tadi untuk mind mapping dalam rangka generate ideas pakai mind mapping dengan produk yang tadi ya. Produknya apa? Go-Kart Lux. What? Apa sih Go-Kart Lux ini? Dia a luxury version of basic go-kart. Jadi go-kart yang biasa, tapi ini versi luxury-nya, versi mewahnya gitu. Siapa yang butuh produk ini? Ya, people yang pengen, people who want to feel the sensation of luxury in an online car. Karena biasanya mobil taksi online tuh ya udah aja kayak gitu, nggak ada yang bisa ngasih kesan yang gimana gitu. Mungkin beda lagi sama taksi-taksi offline yang kayak Bluebird, ada Silverbird gitu kan. Kalau di taksi online kan nggak ada ya. Berarti kalau mau menargetkannya ke siapa ya ke orang-orang yang pengen punya sensasi mewah dari mobil online gitu. Kapan orang butuh produk ini? Ya ketika mereka stuck di macet tapi pengen nunggu di mobil yang lebih nyaman. Karena kadang-kadang dengan fasilitas mobil online, taksi online yang biasa aja, mungkin kita berasa biasa aja. Tapi kalau pas lagi macet, capek banget rasanya gitu. Aduh, nggak dingin lagi, AC-nya panas. Tahu kan ya mobil-mobil yang AC-nya nggak dingin kan gitu. Terus macet di Jakarta panas gitu kan. Nah itu berarti mungkin inilah waktu yang tepat, makanya dibilangnya di when. Inilah waktu yang tepat untuk ada produk seperti Go-Kart Lux untuk menjawab ketidaknyamanan itu gitu. Dimana orang yang biasa perlu untuk produk ini, ya mungkin kita bisa menyasar dulu di top tier city Indonesia kayak Jabodetabek, Surabaya, Bandung, Medan, Makassar mungkin. Kenapa ini yang dijadi target? Ya karena mungkin kalau di daerah nggak terlalu mikirin mau yang versi luxury atau mau versi yang biasa, jalannya jelek anyway. Jadi kayak nggak ngaruh mau mobilnya enak tetap nggak enak karena jalannya jelek. Jadi mungkin yang bisa lebih memfasilitasi produk ini adalah kota-kota besar dengan jalan-jalan yang lumayan mumpuni untuk mobil-mobil dengan sensasi mewah ini gitu. Contoh ya ini tuh top tier city gitu. Terus why? Nah ini aku tulis sama persis seperti yang when. Jadi sebenarnya kalian nggak apa-apa kok kalau misalnya ketika generate jawaban dari 6 pertanyaan ini, nggak apa-apa kalau misalnya kalian menemukan jawaban yang sama, karena itu cuman sebenarnya lebih baik beda karena bisa memperkaya ide. Tapi kalau sama ya nggak apa-apa, toh emang ini kan lagi ngomongin satu produk, jadi mungkin akan saling terhubung gitu. Makanya ini kenapa why aku tetap when you're stuck in traffic jams and waiting in an uncomfortable car, aku samain kayak yang when ya, karena kenapa Go-Kart Lux ini ada ya, kamu ternyata ketika macet pengennya nunggu di mobil yang lebih nyaman gitu, makanya aku taruh ini di why. Nah kalau how, akhirnya adalah several car features can be improved
in giving a next level of comfort. Sebenarnya beberapa fitur dari mobil itu bisa di-upgrade, bisa ditingkatkan supaya meningkatkan kenyamanan juga. Makanya dia tadi ngasih tahu kan, AC-nya lebih dingin, ruangan lebih luas, cukup kakinya buat berbagai macam kaki, gitu-gitu kan. Belum. Nah, jadi sebenarnya kalau misalnya ngelihat dari yang tadi, kalau misalnya kalian udah bikin mind mapping dengan cara ini, kalian tinggal comot-comot jawaban kalian buat bikin campaign-nya atau buat bikin konten marketing yang akan kalian masukin di campaign kalian. Gitu. Campaign-nya mungkin adalah untuk mempromosikan Go Car Lux, tapi caranya adalah dengan gimana? Kalau ngelihat dari iklan yang tadi, berarti dia ngambilnya yang part ini nih. Several car features can be improved in giving next level of comfort. Dia langsung nge-highlight semua fitur mobil dari si Go Car Lux-nya. Terus kalau kalian perhatiin tadi, ada adegan dia kerja di mobil. Itu kan hustle culture banget ya. Anak-anak Jabodetabek banget tuh kayak gitu tuh. Aku kurang tahu kalau Surabaya dan lainnya kayak gitu juga. Cuman Jabodetabek definitely melakukan itu kalau misalnya ngerjain deadline di mana-mana. Nah itu mungkin yang mereka mau tekanin juga di situ. Jadi dia mencoba menjawab gaya hidup orang-orang Jabodetabek yang wajib mengerjakan deadline dimanapun, even when you are on the way to your office, ketika kamu masih di OTW pun harus tetap ngerjain. Go Car Lux adalah solusinya karena ruangannya luas, kamu mau ngapain aja di dalam situ bisa gitu. Jadi nanti di bagian dari semua jawaban ini bisa kamu bikin untuk jadi message yang pengen kamu sampaikan buat di campaign marketing kamu. Intinya kayak gitu. Ini contoh yang pertama. Contoh yang kedua untuk generate ideas adalah bisa pakai analogi. Analogi itu adalah associate your product with something your audience already knows. Coba sambungin deh produk kalian sama sesuatu yang audiens kalian itu lebih familiar, lebih populer di kalangan audiens kamu. Contoh, ini bukan video sih, ini gambar doang. Jadi ini Emina, namanya produknya Emina Bright Stuff My Beauty Bestie. Ini kalau kita breakdown ya, produknya tuh moisturizer. Targetnya tuh teenager. Popular term di kalangan teenager adalah istilah bestie. Akhirnya pesan yang dibuat atau ide utama dari kampanyenya adalah ngasih tahu bahwa this moisturizer is the bestie for your skin gitu. Makanya dia bilangnya my beauty bestie kayak gitu. Karena yaitu tadi ini produk, ini bestie nih sebagai kata yang populer di kalangan remaja, yang mana remaja adalah target gue. Ya udah kita bikin aja yuk, kita bikin pesan yang ngasih tahu bahwa yang perlu sahabat, yang perlu bestie itu bukan kamu doang, tapi kulit kamu juga. Makanya yuk jadiin Emina Bright Stuff ini sebagai bestie kulit kamu gitu. Jadi ada analogi nih, membuat analogi bahwa kulit juga perlu bestie. Dan ini adalah bestie terbaik buat kulit kamu gitu. Itu adalah contoh analogi untuk mendapatkan ide dari sebuah analogi gitu. Ini ada cara yang ketiga, ini menurut aku lumayan seru. Kalian coba lihat ya. Kita putar dulu videonya. Atau mungkin kadang suka ada error 2-3%, jadi yang ngekirim cuma 97.000 atau 98.000, itu normal kalau di email. Tapi kan nggak akan 98.000-nya buka email itu kan. Jadi makanya open rate di email itu sangat dihitung, sangat diperhatikan. Berapa orang yang buka emailnya dan berapa orang yang ngekliknya. Karena biasanya email itu